Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, kelas 1A dari program studi D4 Akuntansi Manajerial. Video saya kali ini membahas topik 8 mengenai pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses-proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu departementalisasi atau pengelompokan kerja, dan pembagian kerja, yaitu pemerincian tugas pekerjaan. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, yang tercermin pada struktur organisasi yang mencakup. Pertama, ada pembagian kerja. Kedua, departementalisasi. Ketiga, bagian organisasi formal. Keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah. Kelima, tingkat-tingkat hierarki manajemen. Keenam, saluran komunikasi. Ketujuh, penggunaan komite. Dan kedelapan, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Struktur organisasi yaitu mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Faktor pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi kegiatan ini untuk menyusun upaya-upaya apa saja yang nantinya dapat mengatasi hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Faktor kedua ada teknologi yang digunakan. Teknologi ini sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Hal ini untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Faktor yang ketiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Jika diaplikasikan dengan akurat dan bijaksana, manajemen sumber daya manusia mampu memaksimalkan kinerja sebuah perusahaan sehingga perkembangannya dapat berjalan lebih pesat. Dan faktor yang terakhir, ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini adalah pembahasan mengenai besar kecilnya suatu organisasi, serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi tersebut. Karena tentunya di setiap organisasi tersebut memiliki masa kontrak kerja sesuai kebijakan perusahaan. Unsur-unsur struktur organisasi. Ada unsur pertama, spesialisasi pekerjaan. Dalam pekerjaan ini merupakan pembagian yang dilakukan suatu organisasi di mana tenaga kerja berada pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Tujuannya agar semua pekerjaan memerlukan seseorang dalam pelaksanaannya. Unsur yang kedua yaitu standarisasi kegiatan. Adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan-batasan tertentu dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Unsur yang ketiga yaitu koordinasi kegiatan. Nah, ini penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Unsur yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang pada sejumlah kecil manajer atau yang berada pada posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi ini yaitu pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan pada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Dan unsur yang terakhir itu ukuran satuan kerja. Ukuran satuan kerja ini menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Bagian organisasi. Bagian organisasi menggambarkan 5 aspek
utama suatu struktur organisasi sebagai berikut. Pertama, ada pembagian kerja. Kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang terakhir, tingkatan manajemen. Bentuk bagan organisasi. Ada bentuk piramid, kemudian bentuk vertikal, ada pula bentuk horizontal dan bentuk lingkar. Ini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengorganisasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.